Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Blessed to the healer of the sick! You have come to deliver us! This is the man and King of the Jews! Isaiah said, "Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek." Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel! You are our prophet and our savior! Sahabat-sahabat Kristus, pada hari Minggu esok hari, gereja-gereja di seluruh penjuru dunia akan memasuki ibadah Palmarum, yaitu ibadah yang diadakan 1 minggu menjelang ibadah Paskah untuk memperingati peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem menjelang kematiannya di atas kayu salib di Golgota, untuk memenuhi panggilannya sebagai Mesias atau juru selamat yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Ibadah khusus ini disebut ibadah Palmarum karena di dalam liturgi ibadahnya biasa memakai daun palma atau daun palem untuk dilambe-lambekan oleh para jemaat sebagai lambang pengagungan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem dicatat di dalam keempat Injil. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44, dan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Namun hanya Injil Yohanes sajalah yang memberi catatan pemakaian daun palem oleh orang banyak di Yerusalem untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 13. Sedangkan Injil Matius memberi catatan pemakaian ranting-ranting dari pohon-pohon. Matius pasal 21 ayat 8. Injil Markus memberi catatan pemakaian ranting-ranting hijau yang diambil dari ladang. Markus pasal 11 ayat 8. Dan Injil Lukas tidak memberi catatan apapun mengenai hal ini. Salah satu jenis pohon palem yang banyak terdapat di Israel adalah pohon kurma, yaitu pohon berbatang keras yang tak bercabang dan dapat bertahan di tengah cuaca ekstrim, yang buahnya bernilai ekonomis tinggi dan daunnya sering dikumpulkan untuk dipakai sebagai tanda kegembiraan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang disongsong dengan lambaian daun-daun palem jelas menunjukkan adanya luapan kegembiraan, sekaligus juga adanya pengagungan kehadiran dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat yang sudah lama sekali dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Jelas tidak dapat dipungkiri bahwa pengagungan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Juru Selamat itu sangat nyata. Karena hal itu diteguhkan oleh orang banyak di Yerusalem yang berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes pasal 12 ayat 13.
perlu diketahui bahwa Hosana adalah kata Ibrani yang berarti selamatkanlah sekarang atau sudilah selamatkan kami. Jadi seruan Hosana bagi kaum Israel pada waktu itu merupakan seruan mesianis, yaitu seruan kerinduan yang mendalam akan hadirnya Mesias atau juru selamat keturunan Raja Daud yang diurapi Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Seruan mesianis ini sejatinya merupakan seruan pengagungan kepada Tuhan yang dikutip dari Mazmur 118 yang merupakan mazmur terakhir dari kelompok Mazmur Hillel atau Mazmur puji-pujian pengagungan kepada Tuhan dari Mazmur 113 sampai 118. Mazmur ini melekat kuat dalam benak setiap orang Yahudi karena merupakan bagian kewajiban hafalan pertama yang harus dilakukan setiap anak muda Yahudi. Selain itu, Mazmur 118 juga sering dinyanyikan pada upacara-upacara puji-pujian serta pengucapan syukur di dalam bait suci. Mazmur 118 merupakan bagian penting dalam ritual Paskah dan berkaitan erat dengan perayaan Pondok Daun. Pada perayaan Pondok Daun, para musafir yang berkunjung ke Yerusalem membawa berbagai untaian daun palem serta ranting-ranting hijau yang disebut lulaps. Setiap hari mereka pergi ke bait suci dengan membawa lulaps tersebut sebagai bagian dari ritual keagamaan, dan mereka juga berpawai berbaris rapi sambil menyanyikan puji-pujian dari Mazmur 118 mengelilingi mezbah besar untuk korban bakaran. 1 kali putaran tiap hari selama 6 hari dan 7 kali putaran pada hari yang ke-7. Jadi sambutan meriah penuh kegembiraan dan seruan-seruan mesianis berdasarkan Mazmur 118 dari orang-orang di Yerusalem kepada Tuhan Yesus Kristus menjelang perayaan Paskah itu jelas menunjukkan besarnya harapan mereka akan hadirnya Mesias atau juru selamat yang akan mendirikan suatu kerajaan yang merdeka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Sejatinya tuntutan mesianis dari orang-orang Yahudi sejak mereka dijajah pemerintah Romawi adalah hadirnya seorang pemimpin yang akan menjadi panglima perang untuk membebaskan bangsa Israel dari nista penjajahan. Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Zakaria pasal 9 ayat 9. Masalahnya, seorang raja atau panglima perang yang masuk ke suatu kota dalam kondisi perang lazimnya mengendarai seekor kuda yang gagah perkasa. Sedangkan sebaliknya, jika dalam kondisi damai, maka ia akan menaiki seekor keledai. Jadi sejatinya Tuhan Yesus Kristus yang menaiki seekor keledai secara gamblang sudah menyatakan bahwa ia datang sebagai Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Mesias kok naik keledai? Semestinya orang-orang di Yerusalem yang bersorak-sorai mengagung-agungkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias atau juru selamat pengharapan mereka menyadari hal ini.
Tetapi nampaknya pengharapan yang begitu besar terhadap kuasa Tuhan Yesus Kristus yang terbukti sanggup melakukan mujizat-mujizat dahsyat telah mengaburkan penglihatan yang kasat mata tersebut. Mesias kok naik keledai. Kesalahpahaman antara maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan pengharapan bangsa Israel inilah yang pada gilirannya membawa Tuhan Yesus Kristus menuju kayu salib di Golgota. Mereka yang semula mengagung-agungkan Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya justru berbalik menyalibkan dirinya. Karena kerajaan surga penuh damai sejahtera yang dihadirkannya tidak memenuhi pengharapan versi mereka. Mesias kok naik keledai. Kesalahpahaman ini berujung ironi. Ironis memang, sungguh sangat ironis. Orang-orang yang semula mengagung-agungkan Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya berbalik mengutuki, meludahi, menista, mendera, dan bahkan menyalibkan dirinya. Mulut-mulut yang semula berseru-seru, Hosana, Hosana, pada akhirnya justru berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pengagungan gegap gempita disertai sorak-sorai dari banyak orang di Yerusalem terhadap Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya terbukti bukanlah merupakan pengagungan yang tulus, melainkan sekadar ucapan di mulut dan di bibir saja, sejauh hal itu memenuhi pengharapan mesianis yang sesuai dengan maksud hati mereka. Mesias kok naik keledai? Pertanyaan ini mungkin juga menjadi pertanyaan yang menggelitik benak kita. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias atau Juru Selamat dunia. Dan kerajaannya adalah kerajaan surga yang penuh damai sejahtera. Itulah sebabnya ia masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai.